Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Boyodi Nugroho dengan NIM 121707016, mahasiswa jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 6. Di sini, saya akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Antena dan Propagasi Gelombang. Mungkin untuk pelaksanaan UTS tersebut akan dilaksanakan secara presentasi. Dan presentasi ini mengenai tentang salah satu paper yang membahas di dalamnya perihal antena microstrip. Judul dari paper tersebut yakni ialah perancangan dan analisa antena microstrip dengan frekuensi 850 MHz untuk aplikasi praktikum antena. Mungkin untuk pemaparannya dan presentasinya bisa langsung dimulai dari sekarang. Ya, untuk pembahasan pertama mengenai paper antena microstrip ini terdapat pendahuluan dan tujuan, di mana pendahuluan tersebut secara garis besar yakni membahas tentang antena itu sendiri. Antena ialah salah satu komponen yang mempunyai peranan sangat penting dalam sistem komunikasi. Antena merupakan daerah transisi antara saluran transmisi dan ruang bebas, sehingga antena berfungsi sebagai pemancar atau penerima gelombang elektromagnetik. Kemudian, ada tujuan dari antena microstrip atau pembuatan daripada paper antena microstrip itu sendiri. Tujuan daripada pembuatan paper tersebut yakni ialah untuk penulisan tugas akhir dari salah satu mahasiswa, di mana tujuan ini untuk merancang dan menganalisis antena microstrip array yang bekerja pada frekuensi 850 MHz untuk dapat digunakan pada aplikasi praktikum antena. Selanjutnya, pada paper tentang antena microstrip ini, terdapat landasan teori, di mana landasan teori ini memiliki 3 poin. Yang pertama, terdapat poin antena, kemudian yang kedua terdapat poin parameter antena, kemudian poin yang terakhir, antena microstrip. Poin antena microstrip. Pada antena, landasan teori pada poin pertama yakni antena, mungkin akan dijelaskan sedikit mengenai antena tersebut terlebih dahulu. Antena adalah suatu piranti transisi antara saluran transmisi dengan ruang hampa dan sebaliknya. Antena tersebut dari bahan logam yang berbentuk batang atau kawat dan berfungsi untuk memancarkan atau menerima gelombang radio atau sebaliknya. Selain itu, antena juga merupakan piranti pengarah karena digunakan untuk mengarahkan energi pancaran pada suatu arah dan menekan pada arah-arah yang lain. Kemudian, pada antena itu sendiri memiliki beberapa poin. Ada panjang gelombang, kemudian poin yang kedua ada pola radiasi antena, kemudian poin yang ketiga half power bandwidth atau bisa disingkat HPBW, dan first null bandwidth atau yang bisa disingkat dengan FNBW. Ya, untuk panjang gelombang itu sendiri, panjang gelombang ialah jarak yang ditempuh gelombang selama satu periode. Dalam sistem komunikasi, khususnya dalam pembuatan antena, panjang gelombang merupakan faktor utama untuk merancang antena yang ingin digunakan. Kemudian, ada poin mengenai pola radiasi antena. Pola radiasi antena ini ialah penggambaran pancaran energi antena sebagai fungsi koordinasi ruang. Pola radiasi dibentuk dari pancaran medan jauh pada antena tersebut. Pancaran tersebut bisa dikatakan atau sering disebut dengan dengan intensitas pada medan listrik. Kemudian, berdasarkan pola radiasinya, antena dikelompokkan menjadi dua jenis.
di mana jenis yang pertama yaitu antena terarah yang mampu memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik pada arah tertentu saja. Kemudian, jenis yang kedua yaitu antena tidak terarah, di mana antena tersebut mampu memancarkan antena atau menerima gelombang elektromagnetik ke segala arah. Kemudian, pada pembahasan antena ini terdapat poin ketiga, yakni half power bandwidth dan first null bandwidth. Half power bandwidth atau dalam bahasa Indonesianya lebar berkas tengah daya, yaitu lebar berkas di antara sisi-sisi kuncup yang nilai dayanya setengah dari nilai maksimum kuncup utama. Sedangkan untuk first null bandwidth atau bisa disebut lebar berkas di antara sisi-sisi kuncup utama yang nilai dayanya 0. Untuk HPBW dan FNBW ini dapat dinyatakan dalam satuan derajat sudut. Dilanjut, pembahasan tentang landasan teori ini bukan hanya perihal antena saja, namun ada pembahasan mengenai parameter antena. Mungkin penjelasan sedikit tentang parameter antena, yakni kinerja dan daya guna suatu antena dapat dilihat dari nilai parameter-parameter antena tersebut. Beberapa dari parameter tersebut saling berhubungan satu sama lain. Parameter-parameter antena yang biasanya digunakan untuk menganalisis suatu antena adalah impedansi masukan atau bisa disebut voltage wave standing ratio atau disingkat VSWR. Kemudian ada istilah lain return loss, lebar pita atau bandwidth, kemudian ada keterarahan, directivity, dan penguatan yaitu gain atau yang bisa disebut dengan gain. Di dalam parameter antena ini memiliki beberapa pembahasan di dalamnya. Yang pertama ada impedansi masukan. Kedua ada voltage standing wave ratio atau VSWR. Kemudian ada return loss, keterarahan dan penguatan. Dan yang terakhir ada lebar pita atau bandwidth. Impedansi masukan. Untuk pembahasan impedansi masukan, ialah perbandingan atau rasio impedansi pada bagian terminal antena atau perbandingan antara tegangan dan arus listrik pada terminal antena. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang voltage standing wave ratio atau VSWR, di mana VSWR ini adalah perbandingan antara amplitudo gelombang yang berdiri atau standing wave maksimum dengan yang minimumnya. Kemudian, koefisien refleksi tegangan memiliki nilai kompleks yang merepresentasikan besarnya magnitud dan fasa dari refleksi tersebut. Selanjutnya, pembahasan pada parameter antena mengenai return loss. Return loss itu sendiri ialah perbandingan antara amplitudo dari gelombang yang direfleksikan terhadap amplitudo gelombang yang dikirimkan. Return loss dapat terjadi karena adanya diskontinuitas di antara saluran transmisi dengan impedansi masukan beban di dalam antena. Kemudian berlanjut lagi, pada parameter antena ini ada pembahasan tentang keterarahan atau directivity dan penguatan atau gain, di mana keterarahan atau directivity merupakan penggambaran dari arah pancar atau terima gelombang elektromagnetik dari suatu antena. Nilai pada keterarahan atau directivity tersebut ialah keterarahan untuk sumber isotropis dan merupakan nilai terkecil yang mampu dimiliki pada antena. Kemudian, pada penguatan atau gain merupakan besaran nilai yang menunjukkan adanya penambahan tingkat sinyal dari sinyal masukan menjadi sinyal keluaran. Selanjutnya, pada poin parameter antena ini akan membahas mengenai lebar pita atau bandwidth, di mana lebar pita atau bandwidth didefinisikan sebagai lebar pita frekuensi yang digunakan oleh suatu sistem.
Lebar pita antena dapat ditentukan oleh beberapa karakteristik yang memenuhi ketentuan yang dispesifikan. Pembahasan selanjutnya, untuk poin yang selanjutnya yakni mengenai antena microstrip. Penjelasan sedikit mengenai antena microstrip itu sendiri, bahwa antena ini dapat terintegrasi dengan bidang garis yang dicetak pada jaringan dan alat aktif, di mana ini merupakan rancang bangun yang terbaru di dunia antena atau di dunia jaringan. Dalam bentuknya yang paling dasar, sebuah antena microstrip terdiri dari sebuah bidang atau patch yang memancar di salah satu sisi lapisan atau substrat dielektrik yang memiliki bidang dasar atau ground plane, di mana di sisi lain seperti yang ditunjukkan bahwa antena microstrip ini memiliki beberapa bagian atau beberapa beberapa komponen dalam kinerja atau dalam proses kerja jaringannya, seperti itu. Penjelasan lebih tentang antena microstrip ini terdapat pada radiasi bidang. Radiasi bidang antena microstrip yang utama disebabkan karena adanya bidang rambatan, di mana bidang rambatan tersebut terjadi antara tepi bidang dan bidang dasar. Untuk mendapatkan antena yang baik, tebal seluruh sebuah lapisan dielektrik memiliki konstanta dielektrik yang rendah, karena hal ini memberikan efisiensi yang lebih baik. Namun, lebar pita lebih besar dan radiasi akan mampu menjadi lebih baik. Dalam rangka untuk merancang sebuah bidang antena microstrip yang seimbang, konstanta dielektrik yang digunakan harus lebih tinggi sehingga mengurangi efisiensi dan menghasilkan lebar pita yang menjadi lebih sempit. Oleh karena itu, keseimbangan harus dicapai antara dimensi antena dan kinerja antena. Pada antena microstrip ini memiliki beberapa poin pembahasan, di mana terdapat poin pertama yakni keuntungan dan kekurangan, kemudian teknik penyambungan, dan yang terakhir ada metode analisis. Untuk keuntungan dan kekurangan, beberapa keuntungan utama microstrip mungkin bisa disebutkan yakni seperti satu, ringan dan memiliki bentuk yang kecil. Kemudian keuntungan daripada antena microstrip ini biaya fabrikasi rendah, maka dapat diproduksi dalam jumlah yang besar dan uh, implementasinya yang cukup luas. Kemudian mampu beroperasi pada 2 atau 3 frekuensi di saat uh, bekerja pada jaringan-jaringan tertentu. Selain dari itu, dari antena microstrip ini tentu memiliki kekurangan seperti yang tadi sudah disebutkan. Kekurangan daripada antena microstrip itu sendiri mungkin beberapa di antaranya yaitu seperti lebar pitanya sempit, efisiensinya rendah, penguatan pun menjadi rendah, dan radiasi asing dari penyambungan atau feed menjadi kurang maksimal. Um, Mungkin untuk beberapa keuntungan dan kekurangan lainnya, perihal antena microstrip ini bisa dijabarkan lebih lanjut di pertemuan nanti. Dilanjut, pembahasan mengenai antena microstrip ini bersambung pada teknik penyambungan, di mana teknik penyambungan ini memiliki 3 teknik, ya, memiliki 4 teknik. Mohon maaf, di mana yang pertama ada teknik penyambungan garis mikrostrip, kemudian yang kedua ada penyambungan koaksial, yang ketiga ada penyambungan celah bergabung, dan yang keempat ada penyambungan proksimaksi bergabung.
Penjelasan sedikit mengenai penyambungan-penyambungan tersebut, yakni untuk penyambungan garis mikrostrip, dalam jenis ini teknik penyambungan garis terhubung dapat langsung dihubungkan ke tepi bidang mikrostrip seperti membentuk pola persegi empat, seperti itu. Kemudian untuk penyambungan pada koaksial, teknik koaksial, penyambungan tersebut dapat langsung disambungkan pada konektor, di mana konektor tersebut adalah teknik yang sangat umum digunakan untuk menyambung bidang antena mikrostrip itu sendiri. Selanjutnya, teknik penyambungan celah bergabung, di mana dalam jenis teknik penyambungan celah bergabung, bidang memancarkan radiasi dan garis penyambungan mikrostrip yang dipisahkan oleh bidang dasar, di mana hal tersebut berbeda seperti penyambungan sebelumnya yang mampu membentuk pola persegi empat, namun pada penyambungan celah bergabung ini dapat membentuk pola persegi panjang. Dilanjut, untuk teknik yang terakhir ada penyambungan proksimasi bergabung. Jenis teknik penyambungan proksimasi bergabung ini dapat disebut sebagai skema kopling elektromagnetik, di mana dua lapisan dielektrik digunakan seperti garis penyambungan di antara dua lapisan dan bidang pemancar pada lapisan atasnya. Dilanjut lagi, pembahasan mengenai antena mikrostrip ini, selain ada teknik penyambungan, ada juga tentang metode analisis, di mana metode paling populer pada analisis ini yakni adalah metode saluran transmisi atau dalam bahasa Inggrisnya transmission line model. Dalam metode analisis ini dapat mungkin dibagi menjadi empat jenis, menjadi 3 jenis, mohon maaf. Di mana jenis yang pertama yakni analisis bidang mikrostrip dalam pola segi empat. Kemudian jenis yang kedua yaitu analisis bidang mikrostrip dari pola lingkaran, dan yang terakhir analisis bidang mikrostrip dari pola berbentuk segitiga. Untuk analisis bidang mikrostrip segi empat, penjabarannya yakni ialah metode ini di mana merupakan model antena mikrostrip yang terdiri oleh dua lebar atau dua celah lebar yang bisa disebut sebagai W dan H. Sebagai penjabarannya, W dan H ini bisa disebut sebagai lebar dan tinggi. Kemudian, terdapat pemisah di antaranya yang di mana pemisah tersebut dipisahkan oleh saluran transmisi dengan panjang tertentu atau yang biasa disebut dengan simbol L, seperti itu. Kemudian, penjelasan mengenai analisis ini berlanjut pada bidang mikrostrip berbentuk lingkaran, di mana penjelasan bidang mikrostrip lingkaran ini, bentuk dan ukuran dari bidang lingkaran adalah karakteristik para parameter tunggal, yang dimana dengan radius A dalam hal ini, yang dimana dalam radius A, parameter tersebut memiliki nilai ukur yang paling sederhana, karena memiliki bentuk lain dan memerlukan lebih dari satu parameter dalam pengukurannya. Dilanjut lagi, untuk metode analisis, mengacu pada analisis yang ketiga, yakni analisis bidang mikrostrip pada pola segitiga. Beberapa bentuk bidang segitiga adalah bisa dikembangkan ke analisa oleh rongga model. Hal tersebut meliputi derajat-derajat tertentu, seperti 45 derajat, minus 45 derajat, minus 90 derajat, kemudian ada 30 derajat, minus 60 derajat, dan minus 90 derajat, dan ada kemungkinan lagi pada 60 derajat, minus 60 derajat, dan minus 60 derajat, atau yang biasa disebut dengan segitiga sama sisi. Selanjutnya, pembahasan mengenai
antena microstrip ini, setelah membahas landasan teori yang telah tadi sudah dijelaskan, maka berlanjut pada dasar perancangan antena microstrip. Untuk dasar perancangan antena microstrip itu sendiri memiliki proses perancangan antena microstrip yang tunggal, di mana itu dilakukan secara bertahap. Perancangan diawali dengan menentukan frekuensi kerja antena microstrip, jenis lapisan bahan, nilai konstanta dielektrik, lapisan bahan, dan tebal lapisan bahan. Frekuensi kerja yang digunakan pada dasar perancangan ini yakni pada nilai 850 MHz. Selanjutnya, pada dasar perancangan antena microstrip ini memiliki metode kerja pembuatan microstrip. Dalam metode kerja pembuatan microstrip, dalam penjabarannya, langkah pertama adalah menentukan bahan dan bentuk antena tersebut yang ingin digunakan atau yang ingin dibuat. Kemudian, melakukan perhitungan dengan rumus terkait. Kemudian, perancangan antena microstrip dengan IE3D V12. Kemudian, simulasi awal menentukan letak-letak titik penyambungan koaksial pada antena. Kemudian berlanjut pada frekuensi sesuai dan nilai VSWR dan return loss yang harus diperoleh. Jika hal tersebut tidak bisa diperoleh, maka langkah-langkah tadi akan kembali pada simulasi awal yang menentukan letak titik dari penyambungan koaksial. Jika berhasil mendapatkan data dan nilai, maka berlanjut pada simulasi kinerja antena. Kemudian berlanjut pada realisasi antena, kemudian pada pengukuran dan analisis, dan yang terakhir adalah pematangan atau persiapan final daripada si antena tersebut. Seperti itu. Dalam dasar perancangan antena microstrip, eh, memiliki penentuan-penentuan panjang lebar atau jari-jari, di mana hal tersebut memiliki 3 poin, yakni penentuan panjang dan lebar elemen radiasi bidang segi 4, penentuan jari-jari elemen radiasi bidang lingkaran, dan penentuan jari-jari elemen radiasi, mohon maaf, di sini seharusnya bidang segitiga. Penjelasan-penjelasan tentang penentuan jari-jari atau panjang lebar pada masing-masing bidang tersebut sama halnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada metode-metode analisis yang digunakan pada beberapa bidang pada antena microstrip itu sendiri. Selain daripada dasar perancangan antena microstrip, dasar perancangan antena microstrip ini memiliki proses simulasi dengan menggunakan perangkat lunak IE3D V12.0, di mana pada proses simulasinya terdapat 3 tahap, yakni ada tahap pertama, kemudian tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama tersebut adalah awal simulasi, di mana menentukan tebal lapisan dan nilai konstanta dielektrik lapisan bahan. Tahap yang kedua ialah membentuk pola dari bidang microstrip. Kemudian tahap yang ketiga ialah menentukan letak sambungan koaksial pada bidang antena microstrip. Dan yang terakhir, setelah ada dasar perancangan antena microstrip, dilakukan pengujian dan analisa. Pada simulasi kinerja dan pengujian antena microstrip ini memiliki beberapa poin di dalamnya. Beberapa poin tersebut dilakukan demi terjaminnya antena microstrip yang nantinya selesai dibuat. Hasil dari perancangan tersebut kemudian akan dibandingkan antara hasil simulasi menggunakan IE3DV12 dengan hasil pengujian antena microstrip sesungguhnya. Parameter kinerja tersebut meliputi frekuensi kerja, return loss,
lebar pita frekuensi, VSWR, impedansi, penguatan, dan pola radiasi antena. Ya, beberapa poin yang ada pada simulasi ini menyang- menyangkut dan berhubungan pada penjelasan yang tadi sudah dijelaskan mengenai pengujian dan analisis. Mungkin beberapa poin tersebut atas yang berhubungan dengan pengujian dan analisa, yakni yang pertama ada frekuensi kerja antena microstrip, kemudian yang kedua ada VSWR antena microstrip, yang ketiga ada return loss antena microstrip, kemudian ada lebar pita frekuensi antena microstrip, kemudian pengujian dan analisa pada distribusi listrik antena microstrip, kemudian ada penguatan antena microstrip, pola radiasi antena microstrip, lebar berkas tengah daya, HPBW, antena microstrip. Beberapa poin tadi adalah poin-poin yang dilakukan pengujiannya dan analisanya pada antena microstrip yang dibuat dan yang akan digunakan. Mungkin untuk untuk pelaksanaan ujian tengah semester tentang presentasi antena microstrip ini dicukupkan. Eh, Sekian adalah pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai antena microstrip, atau lebih lengkapnya perancangan dan analisa antena microstrip dengan frekuensi 850 MHz untuk aplikasi praktikum antena. Mungkin saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen yang sudah memberikan ilmu dan ujian yang kini bisa dilakukan, dan saya memohon maaf jika ada beberapa kesalahan pada pembuatan atau pengerjaan ujian tengah semester ini. Semoga nilai nanti bisa yang bisa didapatkan oleh saya sesuai dengan harapan. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Eh, Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.